Amin. Shalom. Shalom. Luar biasa ya malam hari ini. Seberapapun kita yang hadir, saya lihat semangatnya luar biasa. Bahkan kesaksian ya yang sudah memberikan kekuatan, memberkati kita semua. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dialah yang memberikan segalanya kepada kita semua. Amin. Haleluya. Oke, kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18. Coba. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Ya, sekali lagi ayat ini bagus sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari apa? Segala kesesakan. Luar biasa ayat firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya jujur, hari-hari ini kita tahu, tadi disaksikan bagaimana kurang lebih 2 tahun ya masa pandemi COVID-19. Sebenarnya orang nggak perlu bercerita, orang nggak perlu bersaksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti kita semua mengalami yang namanya masalah, persoalan, kesesakan. Semua kita mengalami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, malam hari ini firman Tuhan sangat jelas sekali ya, di sini dikatakan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, di sini yang saya mau bagikan kepada kita tadi ada kata berseru-seru ya. Kalau katanya hanya kata seru aja, itu biasa kata yang agak mengenakan ya, apalagi ketika kita mungkin sedang mengikuti perlombaan atau kita sedang menonton, ketika kita mengatakan, "Wih, itu seru." Berarti keadaan itu, kalau bahasa saya, ini sesuatu yang sangat menentukan, artinya seru. Apalagi kalau udah kita bilang seru banget ya. Nah, berbicara lagi tentang yang ada lagi kata seruan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata seruan itu juga masih enak. Nah, tetapi di dalam kata ini yang dimaksud dengan berseru-seru, artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Ini ada sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Artinya apa? Berbicara tentang berseru-seru, ini berarti sesuatu yang tidak cukup sekali kita katakan atau kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengibaratkan di sini kata-kata berseru-seru di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengilustrasikan seperti ketika kita, nggak usah orang lah, saya tunjuk ketika saya memang jujur, saya orang yang dari kecil sampai sekarang tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang. Oh, ada teman saya ya, ada teman saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah nggak melihat ya ketika orang yang tidak bisa berenang dia tenggelam? Supaya kita dapat gambaran. Pernah ngalamin Pak Siahan? Pernah tenggelam? Pernah ya? Saya pun pernah, Pak. Waduh, itu memang kayaknya memang udah napas kita udah bagaimana, udah pasrah aja. Nah, yang dimaksud di dalam Alkitab ini kata berseru-seru. Nah, seperti itulah yang saya maksud. Udah ada gambaran ya.
sudah ada gambaran. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di sini dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Nah, artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Seperti tadi kesaksian, percaya Ibu Siahan, ketika kita ada di tempat ini, ketika kita melakukan doa, pujian, penyembahan di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah bentuk berseru-seru kita di hadapan Tuhan. Jadi artinya apa? Kita nggak perlu lagi cemas, khawatir, takut, bimbang, dan ragu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jelas sekali di sini dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka apa kata firman Tuhan? Tuhan akan apa? Mendengar dan melepaskan dari apa? Dari kesesatan. Nah, kadang-kadang ini yang kita kurang pahami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, seperti kesaksian tadi, bagaimana ibu ini. Nah, ibu ini sudah mengambil jalan yang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Ketika banyak nasihat, banyak masukan, ketika sekalipun banyak khotbah yang kita dengar, banyak pengajaran, segala hal yang kita terima, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika kita orang-orang yang benar, ketika kita orang-orang yang percaya, kita tidak pernah berseru-seru di hadapan Tuhan. Ya maaf, jangan harapkan kita mendapatkan kelegaan, kelepasan yang ada di dalam ayat firman Tuhan ini. Kita tahu bagaimana seorang yang bernama Daud. Daud itu orang yang gagah perkasa. Ya, dia orang yang disegani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia orang yang disegani. Tetapi di dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit pun Daud tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Sedikit pun dia tidak pernah mengandalkan siapapun selain daripada Allahnya, selain daripada Tuhannya. Sehingga apa? Ketika Daud mengalami banyak hal, masalah, persoalan, kesesatan, pencobaan, bahkan nyawanya sangat terancam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Daud lakukan? Bahkan firman Tuhan ada yang menceritakan begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Daud dikejar-kejar, bahkan dia mau sampai dibunuh, nyawanya sudah ada di ujung tombak, dia lari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daud lari kemana? Dia nggak lari kepada siapa-siapa. Dia nggak lari kepada manusia. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Daud pergi ke gua yang namanya Gua Adulam. Nah, di situ diceritakan, padahal saat itu Daud dalam keadaan yang terjepit, nyawanya terancam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Justru pada saat dia mengalami yang namanya kesesakan itu, justru Tuhan kirim orang-orang, katanya, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang terluka, orang-orang yang dikejar hutang piutang. Nah, pertanyaannya, apa yang Daud lakukan ketika dia ada di Gua Adulam? Nah, Daud tidak mengajarkan mereka untuk berperang atau bela diri dan lain sebagainya. Dia tidak berkhotbah, dia tidak mengajarkan ini dan itu. Tetapi ada ayat yang mengatakan Daud hanya mengajak mereka untuk apa? Untuk berseru-seru kepada Tuhannya di dalam Gua Adulam itu. Sehingga ada firman Tuhan bilang, ketika Daud ada di Gua Adulam itu bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai masalah, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dikejar hutang piutang, yang tadinya orang-orang ini orang-orang yang lemah, ketika dia ada bersama-sama dengan Daud, ketika Daud mengajak mereka untuk berseru-seru kepada Tuhan, akhirnya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Orang-orang yang bersama-sama dengan Daud ini ketika dia berpisah, dia keluar dari Gua Adulam ini, firman Tuhan bilang apa? Orang-orang ini justru menjadi orang-orang yang gagah perkasa.
Ada ayatnya tapi nggak saya buka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada ayatnya. Orang-orang ini, orang-orang yang memiliki masalah, persoalan, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang terluka, bahkan orang-orang yang dikejar hutang piutang. Akhirnya apa? Orang-orang ini menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Ketika mereka keluar dari gua Adulam itu, ternyata mereka menjadi berkat. Nah, malam hari ini yang saya mau bagikan kepada kita, rahasia bagaimana supaya Tuhan mendengar kesesakan kita, bagaimana Tuhan mau melepaskan kesesakan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita ambil waktu untuk kita terus berseru-seru di hadapan Tuhan. Minggu berapa waktu yang lalu saya juga pernah berkhotbah bagaimana tentang seorang yang bernama Hana. Ketika dia bergumul untuk mendapatkan seorang anak yang bernama Samuel. Itu ada rentetan poin-poinnya. Kemarin saya katakan bagaimana supaya Tuhan menjawab doa Hana. Salah satu poin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata ini juga lah yang dilakukan oleh seorang anak. Di situ dikatakan Hana tidak jemu-jemu berdoa. Sehingga ada di ayat yang terakhir di situ dikatakan sehingga apa? Tuhan mengabulkan doanya. Nah, inilah yang dimaksud ketika kita mau berseru-seru di hadapan Tuhan, Tuhan akan melepaskan, bahkan Tuhan akan mendengar. Amin. Seruan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kepada kita, bahkan kepada jemaat siapapun yang mengikuti ibadah doa malam hari ini, mari ayo ke depan. Kita tidak tahu kapan selesai pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua ini tidak rahasia, semua kita punya yang namanya masalah, persoalan, semua kita punya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya pastikan kepada kita, kalau kita mau terus berseru-seru di hadapan Tuhan, artinya apa? Kita mau terus membangun persekutuan dengan Tuhan, kita mau terus berdoa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan mendengar, bahkan Tuhan akan membebaskan kita dari setiap kesesakan kita. Walaupun di dalam Alkitab ini tidak ditulis, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bebas dari kesesakan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang merupakan jawaban yang berasal dari Tuhan. Jadi salah kita kalau kita mengatakan doa kita melulu dijawab dengan yang namanya berkat, dengan yang namanya materi. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jujur berbicara tentang yang namanya kesesakan ini tidak bisa diobati dengan yang namanya berkat, ini tidak bisa diobati dengan yang namanya materi, apalagi dengan yang namanya uang. Tetapi berbicara dengan yang namanya kesesakan ini sangat dalam sekali. Ini sangat dalam. Iya, ini berbicara bukan materi. Ini berbicara batin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti yang saya saksikan, ibu ini ibu muda. Ada saksinya, istri saya cantik. Waduh, udah kayak artis. Nggak ada tampang susah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika dia cerita nangis. Ketika dia cerita aja yang saya pikirin, ini yang saya lihat rumahnya. Ini ngegaji pembantunya aja 4 orang, berapa ini? CCTV di mana-mana. Saya Tuhan, Engkau mengantarkan hamba-Mu ada di tempat ini, Tuhan. Engkau luar biasa, Tuhan. Artinya apa? Saya bayar harga. Saya harus tinggalkan anak saya di Rawalumbu. Jam sekian harus saya tinggalkan. Saya harus dari jalan biasa macet. Bahkan kemarin saya sudah bilang, ayo kalau sempat kita sempatkan, kita ambil minyak goreng langganannya Bapak Beta. Ternyata nggak sempat Bapak Beta. Padahal jaraknya itu udah dekat banget. Tapi kalau udah namanya Cibubur, yang namanya macet, wah udah nggak ada ampunnya. Nggak, waduh, kalau udah yang namanya macet itu Cibubur nggak ada
obatnya saya mau kemana ini, mau kemana ini, mau kemana ini. Udah mah, ayo mah isi tol mah supaya kita bisa lewat tol Cikampek aja. Kalau kita dari jalan biasa Cilengsi, Narogong, nggak akan bisa kita ngejemput misal jam 7 malam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari inilah ya yang sedang banyak dihadapi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini sebenarnya keberuntungan buat kita di masa-masa pemulihan ini. Inilah tugas hamba-hamba Tuhan, inilah tugas orang-orang yang percaya. Ya, ini saya pastikan kepada kita, ini yang menjadi berkat buat kita. Artinya apa? Hari-hari ini Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Ayo pakai kesempatan ini. Jadi nggak melulu kami hamba-hamba Tuhan, nggak melulu pendeta, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan mau ketika kita orang-orang yang percaya, ketika Tuhan diberikan kepercayaan seperti tadi kesaksian Ibu Sidabutar, kita harus menjadi berkat. Nah, berbicara tentang menjadi berkat nggak harus hepeng, nggak harus uang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, sama. Ketika saya ada di Jati Asih, kami nggak bawa apa-apa, hanya gitar, hanya kami ajak nyanyi-nyanyi. Tapi mereka nangis semua. Saya cerita, saya lapor sama Bapak Gembala, kapan ada waktu mereka minta dijemput untuk datang beribadah. 2 tahun katanya mereka nggak ibadah. Mereka dikucilkan, mereka diasingkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka nempatin rumah abang sepupunya. Waduh, rumah abang sepupu saya di sini ada berapa, rukunya ada berapa. Mereka tulis gereja Advent. Ya, di masa pandemi ini justru tinggal di mana di kaki Gunung Selak, bertanam, berkebun, ya itu aja, hanya makan sayur mayur mereka. Tapi rumahnya di sini banyak, Pak Pendeta. Saking bingungnya kita, nggak ada yang kami tanggapi. Yang ini mau dijual sekian, yang ini mau dijual sekian, ini rukonya, ini kiosnya, ini rumah yang di bawah. Yang saya fokuskan hanya satu, bagaimana jiwa-jiwa ini diselamatkan. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau di grup kami, para pejabat DB Kota Daud, saya share gambar-gambarnya. Aduh, jarang kita maaf melihat orang Batak seperti itu. Ya. Gangguan mental. Pernah lihat, maaf, orang-orang Chinese yang biasa anak-anaknya yang di material atau di toko-toko. Pernah lihat kan buka-buka. Nah, begitulah bukan si tambunan ini. Kelas 6 SD, padahal begitu si Rafael kita bawa, kaget mereka. Si Rafael kelas 2, padahal anaknya ini kelas 6 lagi. Mukanya dia udah hafal kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Adiknya namar baju juga udah umur 40 tahun. Ini kesempatan kita hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kami melayani orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru tanpa kami sadari, disitulah kami mendapatkan kekuatan, justru disitulah kami mendapatkan gairah semangat yang baru untuk melayani Tuhan. Iya. Walaupun kami nggak dapat uang, tetapi ada semangat, sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami aja sangat terheran-heran, waduh Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami untuk kami bisa melayani orang-orang yang seperti ini. Nah, malam hari ini kepada kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan kami dari tempat ini mengajak kita semua, ayo kita bergabung di tiap-tiap doa yang ada di tengah-tengah gereja kita di tempat ini. Tujuannya apa? Supaya kita berseru-seru di hadapan Tuhan. Karena hari-hari ini yang Tuhan mau. Ketika kita mau berseru-seru di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendengar. Tuhan akan melepaskan kita dari setiap kesesakan-kesesakan kita. Berbicara tentang kelepasan dari kesesakan-kesesakan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini
berkat yang luar biasa. Ini berkat yang tidak bisa kita ukur, yang tidak bisa kita terima dari dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kelepasan yang Tuhan berikan atas setiap kesesakan-kesesakan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikatakan damai sejahtera yang aku berikan kepada kamu. Damai sejahtera yang melampaui akal manusia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan jujur, hari-hari ini juga banyak orang nggak perlu lagi dengan yang namanya materi, uang. Karena apa? Memang karena udah sangat sesak sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun dapat uang, orang itu nggak akan bisa terobati. Karena memang 2 tahun ini goncangan terjadi, banyak hal yang terganggu. Nah, tetapi malam hari ini firman Tuhan sangat jelas sekali datang kepada kita. Pertanyaannya, mau nggak kita meresponi firman Tuhan ini? Termasuk ketika kita sakit hati, ketika kita terluka, ketika kita juga disakiti orang-orang di sekitar kita. Ayo, justru jangan kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita boleh ada di ruangan ini. Untuk apa? Untuk kita berseru-seru di hadapan Tuhan. Seperti tadi Bapak Gembala bilang, jangan lihat gerejanya, tetapi kita harus pandang Tuhan Yesusnya. Kalau sedikit-sedikit kita memandang sesama kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan pernah saya katakan, kalau berbicara tentang kelayakan, kita ini tidak ada yang layak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimanapun usaha perjuangan kita, bagaimanapun hidup kita, kita tidak akan pernah layak. Tetapi apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan mau dari kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon kita, seperti Pak Sigabutar sering bilang, apa kita yang namanya perjuangan. Iya, artinya apa? Kita harus berani bayar harga. Kalau kita nggak senang sama kiri kanan kita, jangan lihat itu. Kita nggak senang depan belakang kita, jangan lihat itu. Kita berjuang pandang Tuhan Yesus. Kita bersama-sama berseru-seru di tempat ini. Kalau kita pandang manusia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waduh, kecewa kita, sakit hati. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, waduh, itu sangat indah sekali. Apapun masalah, persoalan, ketika kita berani datang membayar harga di tempat ini, seruan kita pasti didengar Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan-kesesakan. Amin. Ya, sekali lagi kepada kita, apapun masalah persoalan yang hari-hari ini sedang kita hadapi, ayo jangan tinggalkan yang namanya doa yang ada di tengah-tengah gereja kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus berani bayar harga, sekalipun mungkin kita tidak enak, tidak nyaman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pandang Tuhan Yesus. Jangan kita berlarut-larut juga di dalam sakit hati kita, di dalam kebencian kita. Kita harus berani bertindak bayar harga. Kita berjuang. Untuk apa? Untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tingkatkan lagi seruan kita di hadapan Tuhan. Baik di tempat ini, baik di tengah-tengah keluarga kita, baik kita secara pribadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, hari-hari ini tanya istri saya nggak banyak meminta. Bahkan nggak haleluya, 3-5 lagu aja Bapak Ibu yang saya angkat, yang saya nyanyikan. Waduh, itu udah luar biasa. Secara daging, jujur. Mungkin saya nggak bisa berdiri di tempat ini. Bagaimana saya harus bangun jam 4 pagi. Bagaimana saya harus ngantar Aksa jam 5:30 atau jam 6. Begitu selesai, dari sana jam 7, jam 8, saya harus ngantar lagi Michelle ke Rawalumbu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bla selesai itu ngantar lagi Delphi jam 10. Jujur secara manusia saya nggak sanggup, nggak mampu. Kayak tadi kita ada pelayanan kunjungan jemaat baru.
Ya, enggak saya bikin-bikin itu Pak Gem. Saya izin Pak Gem, tapi nanti kalau begitu aksa panggilan untuk saya jemput, karena biasa sebelum maghrib aksa pulang. Begitu Pak Gem ada di rumah keluarga Pak Gabian, di rumah Nulang yang ada di Pulau Timana, tetangga Pak Ikan kemarin buka cita, saya izin. Waduh, udah mulai dari jembatan pertama Pulau Timana, masuk jembatan Gading City, masuk lagi jembatan Pom Bensin. Apalagi kalau udah BKT masuk pasar modern ini, waduh macetnya udah nggak ketolongnya. Komunikasi itu kerangkring, ibu negara telepon, tolong cepatan, udah lama ini kita di sana. Gimana mau kita tembus? Jangankan itu perapatan Rorotan, makam ini aja udah mulai macet Pak. Makam COVID, bayangin. Daripada saya dari BKT sini lagi dekat kampusnya Kak Iren, lewat S1 Tunggal, mendingan saya dari sana aja, pikiran JBC untuk tebus pintu air biar bisa ke sini. Jujur, secara manusia, secara daging saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Saya tidak sanggup. Apalagi ketika ke Rawalumbu, waduh, kontainernya itu nggak tanggung-tanggung, Narogong itu termasuk apa? Truk sampahnya itu. Kalau udah truk sampah, tapi di situ saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Iya, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, kepada kita juga, ayo hari-hari ini bangun lagi, tingkatkan lagi persekutuan kita dengan Tuhan, bangun lagi. Tadi Pak Gembala bilang selesaikan doa 1 jam di tempat ini, ayo kita bentuk lagi yang namanya tim doa. Memang benar Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya harus kita bikin lagi tim doa. Enggak harus puluhan orang, 5 orang, 2, 3 orang, tapi benar-benar jumlah orang itu benar-benar pendoa. Karena berbicara tentang yang namanya pendoa, emang di belakang layar enggak tampil dia. Enggak tampil. Makanya jangan heran banyak hamba-hamba Tuhan, maaf ya, yang melenceng ke kiri ke kanan. Tapi kalau kita lihat dia tetap kokoh kuat. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang biasa-biasa aja. Baik khotbahnya, baik skillnya, pendidikannya. Tapi sadar nggak kita ternyata di belakang hamba-hamba Tuhan ini ada ratusan bahkan ribuan pendoa syafaatnya yang setiap hari bahkan setiap saat mendoakan dia. Ada yang namanya doa rantai, ada yang namanya doa puasa, ada yang namanya doa peperangan, ada yang namanya doa keliling. Makanya kesaksian Mahanaim, kenapa Mahanaim sampai hari ini bisa ada? Ya ibu-ibu TikTok itu biasa-biasa aja. Omanya juga udah tua. Pernah kami terakhir ada Pak Gembala, ada acara apa? Ya udah biasa-biasa aja. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jam 4 pagi udah ada yang namanya doa. Si Misal udah mulai diajarin doa puasa. Misal kami udah doa puasa, udah bisa berpuasa, udah diajarin. Saya aja istilahnya nggak tahu. Doli, apa itu doli? Oh, doa keliling. Doli. Artinya ayo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan masalah persoalan kita, ayo kita tingkatkan lagi, kita bangun lagi persekutuan kita dengan Tuhan. Gereja ini saya dukung, tadi Pak Gembala bilang, ayo kita mulai dulu. Kalau memang harus kita, ayo kita mulai. Nanti kita rangkul lagi, kita seleksi, kita berdoa sama Tuhan, supaya memang benar-benar ada ya orang yang panggilannya benar-benar hanya berdoa. Iya, hanya berdoa. Kapan tadi pagi di hati saya, kenapa selama ini oma kita nggak kita rangkul? Iya, sebenarnya pendoa itu karakternya itu kayak si oma, nggak banyak tahu ini itu, datang pergi pulang, udah di gereja udah hanya pulang. Saya udah lihat karakter oma ini ada yang sebagai pendoa, karena saya lihat dia nggak mau banyak tahu ini dan itu. Bapak Ibu yang dikasih itu. Iya. Artinya kalau memang nanti Tuhan mengizinkan, wah, oma ini salah satu pendoa di tengah-tengah gereja kita. Maaf, apalagi dia udah seorang janda. Artinya apa? Dia tetap bisa fokus sama Tuhan. Enggak ada lagi anak-anaknya yang menjadi beban, tidak pada berkeluarga. Kalaupun ada cucu, itu hanya
selingan aja, hanya penghiburan buat umat. Amin. Nah, artinya malam hari ini ayo kita mau lagi tingkatkan ya doa-doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala.